Terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning. Menghabiskan waktu liburan ke kota hujan Bogor bisa menjadi pilihan untuk rekreasi Anda. Nah, salah satu lokasinya ada di kawasan Sentul. Tempat ini menjadi primadona wisata beberapa tahun belakangan. Iya, banyak yang trekking ya, dan banyak dari pengunjung datang untuk menikmati pemandangan alam yang sejuk khas perbukitan. Meski akses menuju ke tempat wisata ini berupa jalanan sempit dengan kontur jalan naik turun dan juga berkelok. Berjarak sekitar 50 km ke selatan Jakarta, kawasan Sentul kerap diserbu wisatawan. Udara sejuk perbukitan menjadi salah satu daya tariknya. Kafe dan kedai kopi belakangan juga muncul di kawasan ini. Seperti kafe dan kedai kopi di kawasan Bojongkoneng, Babakan Madang ini. Lokasinya memanfaatkan latar pemandangan alam pegunungan, berselimut pepohonan rindang. Pada hari libur dan akhir pekan, dalam sehari, jumlah pengunjungnya mencapai rata-rata 300 orang. Memang di hari Sabtu Minggu ini menjadi pathway-nya para biker. Baik motor biker maupun bikernya itu sendiri. Nah, sehingga kita melihat pasangan itu cocok untuk bisnis. Selain menjadi tempat istirahat dan mengembalikan energi, bagi pesepeda, tempat makan dengan spot puncak bukit ini punya nilai tambah sebagai tempat memanjakan mata. Kalau untuk pesepeda udah sangat bagus sekali lah. Ya, tujuan rekreasi juga bisa juga untuk kulineran. Di sini kan banyak sekali ya sekarang. Tapi kalau pesepeda memang sambil olahraga, sambil memang kulineran. Untuk mencapai ke lokasi wisata Sentul, salah satu aksesnya adalah Jalan Raya Bojongkoneng. Ruas jalan ini merupakan jalan permukiman sempit, hanya bisa dilalui 2 mobil. Kendaraan juga harus berhati-hati saat melewati jalan berkelok, ditambah kontur jalan yang naik turun. Begitu pula dengan akses menuju objek wisata di kawasan Gunung Pancar. Meski demikian, hal tersebut tidak menyurutkan animo pengunjung untuk berwisata ke kawasan Sentul. Karena kalau ke puncak pasti macet ya Mbak, karena kalau ke puncak itu bisa kemarin aja bisa 4 jam kan, makanya saya kesini sih, tujuan kesini. Pengen lihat suasana hijau-hijau gitu aja sih, gitu. Nggak masalah sih kalau ke Sentul sih. Jadi karena kebayar kalau kesini sih hutan pinusnya hijau banget sih, masih asri, jadi kebayar banget gitu. Saat musim liburan dan akhir pekan, kawasan Sentul kerap ramai pengunjung mulai pagi hingga sore. Meski sebagian besar jalanan mulus, pastikan kendaraan dalam kondisi prima saat melewati kontur jalanan khas perbukitan ini. Indrayani Laksmi, Sony Sulistiono, Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya ada kabar gembira bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan wisata ke Korea Selatan. Ini karena per 1 Juni 2022, Korea Selatan mengizinkan turis asing masuk ke negaranya dengan tujuan berwisata. Jadi buruan nabung ya, karena harga tiket pesawat juga lagi tinggi nih. Tapi ada sejumlah hal yang harus diperhatikan sebelum masuk ke negeri ginseng. Ada apa saja? Kita simak liputannya. Siapa yang tak sabar ingin segera berlibur ke Korea Selatan? Ya, per 1 Juni 2022, Korea Selatan resmi membuka pintu masuk bagi turis asing. Sebelumnya, pemerintah Korea Selatan menangguhkan pemberian visa jangka pendek khususnya bagi turis asing sejak April 2020 akibat pandemi COVID-19. Nah, bagi yang ingin melakukan perjalanan ke Korea Selatan, ada beberapa yang harus diperhatikan. Pertama, Anda harus melengkapi sejumlah persyaratan untuk mendapatkan visa dari Korea Visa Application Center. Salah satu kelengkapan dokumen yang disyaratkan adalah sertifikat vaksinasi minimal dosis kedua. Setelah visa dan tiket perjalanan didapat, Anda juga harus memiliki bukti hasil tes PCR negatif dalam 48 jam sebelum keberangkatan dalam bahasa Inggris atau Korea. Nantinya hasil tersebut akan diperlihatkan kepada petugas loket bandara di Indonesia. Sementara itu di pesawat, pembatasan jumlah penumpang sudah tidak berlaku, tetapi penggunaan masker masih wajib. Saat ini saya baru saja tiba di Bandara Incheon, Seoul, Korea Selatan, di mana setelah menempuh perjalanan kurang lebih 7 jam dari Bandara Soekarno-Hatta. Nah, bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan ke Korea Selatan, selain melengkapi keperluan pelengkapan visa, syarat vaksinasi, dan juga syarat hasil tes PCR negatif maksimal 48 jam, ada juga nih satu hal yang tak kalah penting untuk masuk ke Korea Selatan, yakni harus memiliki Q-code seperti ini. Nah, caranya seperti apa? Saya akan tunjukkan kepada Anda. Quarantine COVID-19 Defense atau Q-Code disyaratkan bagi semua penumpang di terminal kedatangan internasional. Cara memperoleh Q-Code bisa melalui cov99.kdca.go.kr.
Ada 8 langkah yang harus dilalui, mulai syarat dan ketentuan, email, informasi paspor, alamat, dan nomor telepon saat Anda berkunjung ke Korea Selatan, hasil tes PCR negatif sebelum berangkat, sertifikat vaksinasi minimal dosis kedua, hingga kondisi kesehatan terbaru. Selanjutnya Anda akan menerima QR Code dalam lampiran Q-Code yang sudah didaftarkan. QR Code akan dipindai sesaat setelah sampai di Bandara Incheon. Namun Anda harus bersabar menunggu proses pemindaian karena antrian di loket cukup panjang. Setelah dipindai, Anda harus melewati pengecekan imigrasi. Adapun tahap terakhir, Anda harus melakukan tes PCR. Nah, di Bandara Incheon ada loket khusus untuk tes PCR dengan biaya sekitar 80.000 won atau lebih dari Rp900.000. Setelah mendapat hasil tes PCR negatif, Anda diperkenankan jalan-jalan dan menikmati keindahan Korea Selatan. Kus Indra, Seoul, Korea Selatan. Nah ini nih, aksi ngedrift mewarnai acara meet and greet para pembalap Formula E. Ya, jelang balapan besok, panitia mengklaim tiket di area sirkuit sudah ludes terjual. Saat lagi di Good Morning.